Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bersyukur kita pada malam ini berjumpa kembali dalam satu majelis yang tentunya kita berharap Allah menurunkan keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran yang akan kita pelajari, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita kaji pada malam ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk memahami dan juga kemudahan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita istiqamah dalam keimanan dan akidah yang hak, yang lurus, dan amal soleh yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan pembahasan tentang pintu-pintu neraka. Sudah kita pelajari sebelumnya beberapa pintu, diantaranya ada Jahannam, ada Ladha, ada Saqar, ada Hutama, ada Sa'ir. Fa insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pintu neraka yang disebut dengan Jahim. Salah satu di antara pintu neraka di mana orang-orang yang memasuki melalui pintu Jahim ini akan disiksa, yaitu dengan memakan buah yang sangat tidak enak tentunya. Kira-kira kalau buah itu nggak enak, gambarannya apa? Kalau yang enak itu manis. Kalau yang nggak enak lawannya manis, berarti apa? Pahit. Ya. Kalau buah itu baunya harum, itu buah yang enak. Contohnya buah yang baunya harum apa? Duren. Nggak mesti orang suka duren. Yang sepakat aja deh, semua pasti suka baunya apa? Jeruk ya, jeruk. Karena jeruk itu universal, makanya dipakai sebagai bau parfum. Ada kan parfum bau apa? Bau jeruk, mungkin juga apel, ya kan? Ono nggak parfum duren? Ya, ikulah parfummu gay dewe. Jarang, ya kan? Karena sedikit orang yang suka bau duren ini, atau bau-bau buah yang lain, apalagi bau pace, ya kan? Pernah membau pace? Sungguh pun itu buah yang bermanfaat, ya. Namanya apa itu? Buah mengkudu.
atau buah noni katanya. Sekarang diteliti bahwa buah itu bermanfaat untuk kesehatan gitu ya. Tapi orang nggak suka baunya. Sekarang dicari, diolah sedemikian rupa, dijual mahal harganya. Bien keleleran, tiba geletak di jarno karena baunya nggak enak. Sekarang diolah, baunya dihilangin, manfaatnya ditingkatkan. Itulah kepandaian manusia. Maka seandainya buah di dunia itu baunya gak enak, rasanya gak enak, masih bisa direkayasa, itu kepandaian orang. Buah yang gak enak bisa direkayasa jadi enak. Tapi bagaimana kalau di neraka? Sebagaimana di surga juga ada buah-buahan, di neraka juga ada. Itulah yang bernama buah apa? Zakum. Buah zakum inilah makanan orang-orang yang masuk ke dalam neraka melalui pintu jahim. Di dalam surah As-Saffat surah 37 yaitu pada ayat 62. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum?" Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah buah zakum? Kalau di surga buah-buahannya beraneka ragam, banyak jenisnya. Di neraka nggak ada pilihan kecuali itu. Kalau di surga, wa fakiyatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang bebas memilih. Bebas, silakan mau pilih yang mana karena jenisnya banyak. Wa fakiyatin katsirah. Buah-buahnya banyak sekali itu kalau di surga. Dan mungkin mirip-mirip dengan buah kesukaan kita di dunia. Mirip. Diberikan buah-buahan yang mungkin serupa tapi tidak sama. Wa utubi mutasyabiha. Dulu ketika di dunia pernah memakan seperti itu buahnya. Tetapi buahnya serupa tapi tidak sama. Itu sifat dari buah surga. Sekalipun kadang disebut dengan sebutan yang sama. Wa nakhlu wa rumman. Buah apa? Buah kurma dan rumman, delima. Wa talhim mandud. Buah pisang yang bersusun-susun. Nang Lamongan itu gedang itu ya bersusun-susun enggak? Hah? Bersusun-susun. Tapi lebih dahsyat lagi kalau buah surga itu. Intinya kita bisa bayangkan buah surga itu seperti apa. Yang jelas mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbersit dalam hati manusia. Itulah surga. Pilihan buahnya banyak. Tapi kalau di neraka tidak ada buah kecuali buah zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksa bagi orang-orang yang zalim. Ini ternyata orang yang akan mendapatkan siksa memakan buah apa? Zakum. Apa zalim itu? Dari kata zalama yadlimu zulmun. Zulmun itu aniaya. Berbuat zalim berarti berbuat aniaya. Zalim itu ada 3 jenis, Pak. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia,
Zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah sekalipun juga disebut dengan zalim kepada diri sendiri. Puncak kezaliman itu apa? Syirik. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya tatkala memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Zulmun azimun, itulah syirik. Dan itu zalim kepada Allah. Dan itu merupakan puncak kezaliman. Azlamu zulmin asyirku billah. Puncak dari segala kezaliman adalah menyekutukan Allah. Secara bahasa, zalim itu dha'u syai' bi ghairi makanil haq. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Sarung digawe jilbab. Jilbab digawe sarung. Ono ta? Kopiah digawe sandal. Sandal digawe kopiah. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim. Makanya kesyirikan itu menjadikan makhluk sebagai sesembahan. Itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tidak layak manusia itu diibadahi. Tidak layak manusia itu dimintai, ditakuti, dicintai sebagaimana mencintai Allah, ditakuti sebagaimana takut kepada Allah. Gak boleh. Makanya ada orang yang melakukan kesyirikan karena cinta. Menyamakan antara cintanya kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah. Itulah syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Wa minan nasi may yattakhidhu min duni wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana mereka memperlakukan tandingan selain Allah itu? Yuhibbunahum ka hubbillah. Dia mencintainya sama persis seperti mencintai Allah. Jadi menyamakan aja tidak boleh, apalagi melebihkan. Makhluk lebih dicintai daripada cintanya kepada Allah. Mestinya cinta kepada makhluk itu diletakkan jauh di bawah. Orang itulah orang yang mentauhidkan Allah. Karena orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Nek jare wong Lamongan cinta niku napa, Pak? Pak? Halo. Trisno. Jenengan niku tresno ten Allah napa mboten, Pak? Ojo ragu-ragu rek ditakoki. Jenengan niku tresno dumateng Allah napa mboten? Tresno. Tresnone niku ngungkuli sak liyane napa sami kali liyane? Halo. Ngungkuli liyane. Cinta kita kepada Allah itu harus ditempatkan tinggi di atas segalanya. Namanya
ghayatul hubbi, puncak cinta. Kata Imam Ibn Taimiyah dalam risalah Ubudiyah, itulah di antara rakaizul ubudiyah, yaitu pilar-pilar ibadah. Bainal ghayatil hubbi ma'a ghayatiz zulli, perpaduan antara puncak cinta dan puncak perendahan diri. Yang satu tinggi, setinggi-tingginya cinta kepada Allah, dan merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya. Baru dia bisa mewujudkan penghambaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itu bagian dari ibadah. Dan orang seperti itu akan mendapatkan lezat manisnya iman. Salasatun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Ada 3 perkara jika ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan manis lezatnya iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Mencintai Allah dan Rasul lebih dari cinta selain keduanya. Maka jangan sampai hanya karena cinta berbuat syirik, dan juga cinta syirik-syirik jenis yang lain, syirik dalam ketaatan, syirik di dalam berdoa. Itu juga termasuk bagian daripada zulmun azimun. Inna syirka la zulmun azimun. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Maka orang yang zalim akan diancam masuk pintu jahim, memakan buah zakum. Yang kedua, zalim kepada sesama. Ini juga diantisipasi. Sekalipun tingkatnya tidak sama dengan zalim kepada Allah. Zalim kepada sesama, mengambil haknya, merusak barangnya, merusak nama baiknya. Zalim dalam 3 perkara: dalam harta, dalam darah, dan kehormatan. Ini jangan sampai dilakukan. 3 perkara kezaliman manusia kepada manusia yang lain. Padahal kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Fala yadhlimuhu, jangan mendoliminya. Wala yahzulhu, jangan biarkan dia terzolimi. At-taqwa hahuna, kata beliau. Takwa letaknya di sini, sambil menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Alangkah besar dosa seseorang apabila dia menghina saudaranya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram. Haram apa maksudnya? Antara mereka dan yang lain ada kesucian yang harus dijaga. Makna haram itu suci, kesucian yang harus dijaga. Apa itu? Damuhu, haram darahnya. Wa maluhu, haram harta bendanya. Wa irduhu, haram kehormatannya. Damuhu, haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Maksudnya apa? Dipateni. Meskipun tidak mati, kalau darahnya tumpah, dikaplok, cerot, getine metu. Haram enggak? Haram. Apa meneh disodok, getine ndlek, wer sampai entek mati. Ini termasuk di antara kezaliman kepada saudara. Apa meneh zaman saiki mateni wong kadang gak perlu metu getih. Apa iku rek klotak nang ndu genteng iku. Ora-ora meneh wetenge melem. Enten apa mboten? Tasih enten apa mboten?
Endi wonge? Ka ono nang kene. Kono nang gone kidul. Kidul. Iku iman. Bukan berarti kalau orang itu tidak tumpah darahnya, berarti dia tidak termasuk kategori zalim. Tetap. Cuman bahasanya membunuh itu apa? Safakat dam, menumpahkan darah. Tidak mesti dengan menumpahkan darah. Kadang ono yo wong mateni ku disetrum, metu getih apa nama mboten? Kayak metu. Manusia itu sudah diprediksi oleh malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka malaikat membantah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kau akan menjadikan makhluk yang akan merusak kehidupan di bumi ini? Wa yasfikud dima, dan juga menumpahkan darah. Malaikat tiba wis seru, sing jenenge menungso iku bakal patenan. Ini kezaliman. Sementara malaikat merasa dirinya tidak seperti itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami wahai Allah senantiasa mensucikan dan memuji Engkau, atau memuji dan mensucikan Engkau. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kon niku nengo kados, kon niku karo. Kon niku gak ro apa sing tak roi. Kamu tidak tahu apa yang ku ketahui, kata Allah Jalla wa ala. Ikhwatal iman. Begitu manusia diturunkan ke bumi ini, itulah yang terjadi. Menumpahkan darah. Bahkan doa yang tidak diterima oleh Allah di antara 3 doa Rasulullah, yaitu umatnya saling menumpahkan darah. 3 doa, 2 diterima. Wahai Allah, jangan kau siksa umatku ini dengan banjir sebagaimana umat Nabi Nuh. Jangan kau azab umatku ini dengan kelaparan sebagaimana umatnya Nabi Yusuf, 7 tahun kekeringan. Dan jangan umatku ini mereka saling berselisih, berperang, menumpahkan darah satu dengan yang lain. Kata Allah, tidak, itu sudah ditetapkan. Sungguh pun ini sudah diprediksi dan sudah ditakdirkan. Antum jangan ikut andil bagian menjadi orang-orang yang bakal diprediksi. Jangan. Sekalipun tanda-tanda kiamat misalnya, bahwa nanti laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, alias bencong sebagai tanda kiamat. Tapi antum jangan ikut ambil bagian. Jangan lantas mengatakan, kon kok bencong, lu kan wis tandane kiamat. Kok jadi tandane kiamat kok bangga? Jangan ikut ambil bagian apa yang sudah diprediksi di antara bentuk fitnah-fitnah akhir zaman. Jangan menumpahkan darah. Wa akala mala, juga memakan harta saudaranya dengan cara zalim, dengan cara batil. Koncone kongkon nyelang duit tapi balekno ambek anaan. Temannya disuruh pinjam duit, ngembalikannya dengan bunga. Itu zalim atau tidak? Zalim. Jual beli ngentit atau menipu, dodolan nyuri timbangan, mengurangi
takaran, itu zalim. Dalam urusan apa? Harta, merusak harta saudaranya. Nyelang mobil, budal bane papat, dibalekno karek ban telu. Zalim enggak? Zalim. Sitoke nang ndi? Nang ndi? Lho aku balik papat kok. Lah budale 5 sak serepe baleke papat. Deloken serepe sik ana enggak? Itu zalim. Balik harus lengkap. Itu memakan harta saudaranya. Pinjam 10 ya balik 10, jangan 9. Tapi kalau disepakati ada tambahan dalam urusan hutang piutang atau pinjaman, utang 10 balik 11, zalim. Utang 10 balik 9, padha ae. Zalim. Demikian pula zalim kepada sesama dalam perkara kehormatan, harga diri, nama baik yang dihancurkan karena difitnah, karena digunjing, dirasani, ghibah. Nabi SAW bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa arti ghibah? Menggunjing, ngerasani. Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sajalah yang tahu. Nabi kemudian menjawab pertanyaan beliau sendiri. Al-ghibah zikruka akhaka bima yakra. Membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dibencinya. Jadi kalau kita membicarakan tentang saudara kita itu, dia nggak suka, itulah ghibah. Walaupun memang aslinya seperti itu. Duwe kanca nek turu ngorok, aib napa mboten? Halo? Ya mungkin bagi sebagian orang aib. Lah iki diomongno mbek kancane liyane. Dul kon ru. Kancamu iku ganteng, masih wong ganteng raine, nek turu koyok wong graji. Maksudnya apa sampean turu koyok wong graji? Lah wong graji suarane apa? Krak krok, krak krok, krak krok. Ini termasuk ghibah atau tidak? Kalau temannya yang dibicarakan dengar, marah atau tidak? Mangkel atau tidak? Mangkel. Itu ghibah. Walaupun memang aslinya kalau tidur apa? Ngorok. Makanya ketika sahabat mengatakan, bagaimana kalau yang kita bicarakan itu memang benar apa adanya? Kalau kau membicarakan sesuatu yang real, sesuatu yang memang fakta, memang adanya seperti itu, itulah ghibah. Tapi kalau kau membicarakan sesuatu yang tidak benar atau tidak fakta, berarti kau telah berdusta. Dan dusta itu lebih berbahaya. Sementara ghibah aja dosa, yang dosanya seperti apa? Memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian, padahal kalian tidak suka melakukan itu? Itulah ghibah. Makanya Allah memperingatkan kita, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggunjing yang satu dengan yang lain. Nabi pernah di Isra dan Mi'rajkan. Ketika itu bertanya kepada Jibril, beliau melihat orang yang punya kuku
dari tembaga yang dipakai untuk mencakar wajahnya dan dadanya sampai habis dagingnya, tinggal tengkorak, dadanya sampai habis dagingnya, tinggal tulang rusuk. Siapa itu wahai Jibril? Orang yang mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Mereka adalah orang yang suka memakan daging manusia, daging saudaranya. Itu kiasan. Yang dimaksud adalah riba. Duduk mangan daging mayit temenan. Ikulah sumanto. Kalau itu memang asli mangan mayit, polane ngelakoni ngelmu, kepingin sakti mondro guno, tapi gorong entek kecekel ono targete soalnya. Nah kalau itu memang makan bangkai manusia. Tapi memakan bangkai manusia di dalam surah Al-Hujurat 49 ayat 12 tadi, yaitu hibah. Itulah menghancurkan nama baik seseorang. Demikian pula juga ada namimah, mengadu domba satu dengan yang lain. Itu termasuk di antara bentuk kezaliman antar sesama mukmin. Ikhwatal iman, Allah mengancam mereka, diberikan dia siksa, masuk ke dalam pintu jahim dan memakan buah zakum. Inna syajaratu takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Jadi pintunya ada di dasar neraka. Itulah pintu jahim. Bagaimana bentuk dari buah zakum itu? Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. Mayang itu berarti apa, Pak? Halo? Mayang itu apa, Pak? Pentil apa kembang? Halo? Kan biasanya sebelum kembang apa dulu? Hah? Kawan ini ngomong, wis dikai contoh ngono lho. Mayang itu yang mana? Saya seneng Mayang itu berarti apa? Bunga, kembang. Jadi bunganya sebelum menjadi buah, kan pertama kan kecil dulu, kemudian jadi bunga, habis jadi bunga jadi apa? Jadi buah, ya kan? Sebelum jadi buah dia ngembang dulu. Kembangnya itu bentuknya apa? Seperti kepala syaitan. Dan di sini jamak lu. Seperti kepala syaitan. Ru'usus syayatin. Kepala syaitan. Berarti kepala syaitan itu banyak atau sedikit? Banyak macamnya. Mbuh kaya apa bentuke? Kepingin delok sirahe setan. Ojo sirah. Kepingin delok ndase setan. Tutup ndas gelondong. Kita nggak tahu, Pak, bentuknya syaitan itu seperti apa. Jangankan yang di neraka ini, jin yang ada di sekitar kita ini, kita belum tahu bentuknya yang asli seperti apa. Nggak tahu, Pak. Loh Ustaz, lah koyok jerangkong genderuwo itu jin yang malih rupa. Jin itu akan menyerupai sesuai dengan imajinasi manusia. Makanya di daerah-daerah tertentu itu jin itu dia mesti menyerupai sesuatu yang khusus. Nenanggone barat jenenge Drakul. Nek nang Cina jenenge vampir. Indonesia iki paling akeh. Ana pocong, ana mbak kun,
Kunti, ono Banas, Pati, ono sandal. Aku ngomong sandal bolong, aku ngwarong asline gak tega arep ngomong. Ya, ono tuyul, ono gendruwo, ono jerangkong. Ya banyak, karena imajinasi wong Jawa, wong Nuswantara iku macem-macem. Nek nang Bali ono lea. Itu jin yang menyerupai imajinasi manusia. Aslinya kita nggak tahu. Dan belum ada orang yang pernah melihat jin, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah melihatnya. Siapa? Di kalangan para nabi dan para rasul. Siapa? Nabi Sulaiman. Kalau itu lihat. Dan kenapa kok tidak sampai kepada kita bentuknya kayak apa? Nabi Rasul itu amanah. Nek ndelok gak mungkin cerita nang sampean. Yo gak ngelukis, yo gak gambar. Lapo ta Nabi Sulaiman gambar jin untuk supaya bisa dilihat yang lain? Enggak. Demikian Rasulullah juga pernah ketika sholat didatangi oleh ifrit membawa obor, mau membakar Rasulullah, dipegang sama Rasulullah. Dalam riwayat yang lain dipegang kena mulutnya, dingin rasanya. Kemudian ingat doa dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa, wahai Allah, jangan sampai ada orang sesudahku yang memiliki kemampuan menguasai jin. Karena sebab mengingat doa Nabi Sulaiman itu, akhirnya ifrit dilepas. Umpama Rasul tidak ingat doa Nabi Sulaiman, dicekel temenan itu. Kata beliau, niscaya aku akan ikat di tiang Masjid Nabawi dan akan dijadikan mainan anak-anak kecil Madinah kalau Rasul mau melakukan itu. Tapi ingat doanya Nabi Sulaiman, dilepas. Jadi Rasulullah tahu nggak bentuk jin? Tahu, tapi lapo ngandani sampean. Nggak penting bentuknya seperti ini, enggak. Kembali kepada konsep dasar bahwasanya manusia itu tidak bisa melihat jin. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, yaitu di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, pada ayat yang ke-27, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat tersebut, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kata Allah, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana telah mengeluarkan ibu dan bapakmu, yaitu ibu Hawa dan Adam dari surga. Ia telah menanggalkan kedua pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Ini Pak, ini konsepnya, ini hukum yang pasti. Sesungguhnya ia jin dan kobilah-kobilahnya
suku-sukunya. Mereka juga berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada suku namanya Suk-Suk. Iku sing biasa ini bantu wong sing masang sosok dari suku Suk-Suk. Nah wis gawe iku ketok ayu padahal swidak siji ketok 16. Cek payu dagangane. Cek wong gak kepingin tuku akhirnya tuku gara-gara melihat wong wedok iki kok tertarik aku rek. Saya tak tuku prodake. Padahal nggak pengen beli jadi pengen beli. Ya itu kena pengaruh dari syaitan. Hati-hati, setan menebar pesona melalui wanita-wanita. Karena memang begitulah. Al-mar'atu aurat. Wong wedok iku aurat. Idza kharajatil mar'ah, jika perempuan keluar dari rumahnya, istasyrafaha syaitan. Syaitan akan menghiasi wanita itu dalam pandangan lelaki. Itu secara umum, apalagi yang minta bantuan khusus. Apa? Memasukkan jin dalam tubuhnya supaya tampak mempesona, lebih cantik melalui media sosok. Dia punya suku-suku, kobila. Dia melihat kalian yarakum, melihat kalian semua min haitsu la tarawnahum, dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat. Mulane wong iku normal nek gak iso ndelok jin. Nek wong iso ndelok jin iku gak normal. Makanya nek dipupuk dikembangno boleh jadi para normal. Ojo bangga iso ndelok jin, gak normal sampean iku, perlu diobati. Hidup kita tidak akan tenang kalau bisa melihat jin itu. Lanang dindi akeh kok. Nang masjid niki wonten jine napa mboten? Enten cuman sampean gak ero. Biasanya nang pojok-pojok ruangan. Ini sing pojok. Aku gak medeni lho. Coba di rumah juga ada tempat-tempat yang ditempati jin. Kamar mandi, mana? Wowong, antara genteng dan plafon, tempat-tempat kosong, kamar-kamar yang tidak ditempati, tempat-tempat najis, pembuangan-pembuangan air, mulane buang banyu panas, ojo sembarangan. Mungkin ada jin di situ. Makanya kadang digrojok banyu panas, ngamuk sampean dikaplok, perot sampean. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau buang air panas baca bismillah buangan. Kalau enggak ya ditaruh di air dingin supaya tidak terlalu panas. Ojo meneh banyu panas kaya ngono. Sampean ngoyo sembarangan nang bolongan. Masih gak panas temen anget. Iku yo nggarai jin ngamuk sampean. Untung gak dicatek ulo. Iku iman. Jadi ini dunia jin itu dekat dengan kita, tapi dimensi berbeda. Mereka bisa lihat kita tidak bisa melihat mereka. Maka tidak ada orang yang bisa melihat kecuali yang dikehendaki Allah. Di kalangan para nabi dan para rasul, itu pun tidak semua nabi, tidak semua rasul. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, sapa sing ngaku iso ndelok jin atau pernah lihat jin, orang itu kufur. Berarti apa? Bisa dia dusta, atau seandainya benar, berarti dia adalah temannya boloe dewi. Bagaimana kau bisa berteman dengan mereka padahal Allah melarang? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa.
dan bahwasanya ada laki-laki dari bangsa manusia meminta perlindungan, bekerja sama, meminta tolong laki-laki dari bangsa jin, maka tidaklah menambah apa-apa kecuali dosa-dosa dan kesalahan. Makanya ojo sampai hubungan ambek jin, apa menek sampai tuku. Soalnya ana sing dodolan ya kan, didol jin mahare sak yuta. Kayak apa? Bodyguard. Jangan sampean dibohongi, dan tidaklah menambah apa-apa kecuali dosa-dosa dan kesalahan. Kembali, yaitu kepala syaitan-syaitan, itulah bentuk daripada buah zakum. Dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka Jahim itu, mereka memakan buah zakum itu seperti orang kelaparan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah zakum itu, dimakan begitu lahapnya, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian sesudah makan buah zakum itu, pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Itulah hamim. Belum lagi nanti dapat jus hamimau wa ghassaqa. Apa ghassaqa? Jusnya ahli neraka. Apa itu? Cairan yang keluar dari kemaluan ahli neraka berupa nanah dan darah. Itulah jusnya. Tuyone hamim, juse ghassaqa. Dan itulah minuman ahli neraka. Belum lagi nanti ada minuman yang disebut tinatul khobal, yaitu mereka yang suka meminum minuman keras, khomer, nanti diberi minuman yang sama dari sumber yang bernama tinatul khobal, cairan yang keluar dari kemaluan para pezina, nanah dan darah. Iku ketokane sing paling enak nang neraka. Sehingga mereka kehausan dan minum seperti unta kehausan. Dalam surah Al-Waqi'ah kan disebutkan itu. Di ayat keberapa ini? Ayat 52 insyaallah. La'akiluna min syajaratin min zakum. Pada ayat yang ke-53, famali'una minhal butun. Dan tidaklah mereka memakan itu melainkan memenuhi seluruh perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Mereka kehausan karena memakan buah zakum itu. Kemudian fasharibuna alaihi minal hamim, fasharibuna syurbal him. Kata Allah Jalla wa'ala, maka mereka meminum seperti unta kehausan. Unta kehausan. Bagaimana unta kehausan? Dia bisa menghabiskan minuman itu sendiri. Karena binatang yang memiliki kekuatan minum yang luar biasa itu apa? Unta. Unta itu bisa minum seberat separuh bobot tubuhnya. Jadi nek unta iku 500 kilo, 5 kintal, itu bisa minum air 250 kilo. Dan sebagian air itu disimpan di mana?
di punuknya. Makanya duwe punuk ibarat truk iku tangki. Wis ana contohe kewan sing nggawa banyu. Makanya setelah minum dia bisa tidak minum berhari-hari. Dalam kondisi panas dia bisa nggak minum berhari-hari. Itulah keunikan unta. Makanya dalam surah Al-Ghasyiyah Al-A'la diterangkan apa? Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Luar biasa itu Allah menciptakan. Bisa minum dengan separuh bobot tubuhnya. Di samping keunikan unta apa? Dia bisa berjalan di badai pasir. Jalan terus walaupun dia memejamkan mata. Kenapa? Karena kelopaknya ini transparan. Masih merem iso melaku. Sekalipun ada badai pasir, tetap melaku pelan-pelan. Coba sampai ono angin ribut, ya, melaku terus, gak usah merem. Umpama merem pun coba, nobro apa tidak? Unta memiliki keluar biasaan. Didesain mulutnya ini keras, sehingga dia bisa makan buah-buah berduri yang ada di padang pasir. Karena rata-rata buahnya tak keras dan berduri. Unta bisa makan itu. Dan bagian kakinya yang dipakai duduk itu punya lapisan yang tebal, bisa menahan atau meredam panas. Makanya masih padang pasir panas, longgo, coba jenengan meloncat. Itulah keunikan unta. Salah satunya dia bisa minum begitu dahsyat, melebihi hewan-hewan yang lain. Nah, di sini disebutkan orang-orang ahli neraka masuk pintu jahim, mereka makan zakum, minum hamim, dan minumnya seperti unta kehausan. Fasyaribuna syurbal him, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minumnya. Siapa mereka? Mereka ini tidak lain, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Mereka dulu hidup di dunia bersenang-senang, mengutamakan kehidupan dunia. Itulah orang yang akan diancam nanti dengan memakan buah zakum dan minum hamim. Di dalam surah yang lain, surah Ad-Dukhan ayat 43. Inna sajarataz zakum ta'amul asim kalmu'li yaghli fil butun. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Berarti yang akan memakan buah zakum itu adalah orang-orang mujrimun, ahli berbuat dosa. Sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, berarti dia sudah kotorannya minyak. Kotorannya minyak itu berarti apa, Pak? Hah? Sisa minyak itu kotorannya apa istilahnya? Jelantah. Yo, minyak jelantah. Apa? Reduksi apa? Ya, minyak jelantah lah, wis gampangane. Sisae minyak sing wis digawe bolak-balik. Bagaimana itu? Bentuknya seperti apa? Kita tidak tahu. Dan itu sangat ngeri tentunya. Kagholil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Khudhu fa'tilu ila sawa'il jahim. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ila sawa'il jahim, menuju ke tengah-tengah neraka atau jahim. Summa subbu fawqa ra'si min adzabil jahim, kemudian dituangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang sangat panas, yaitu hamim. Zuq,
innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang perkasa lagi mulia. Maksudnya dulu dia sombong ketika di dunia, merasa dirinya memiliki kekuasaan sehingga dia berbuat sewenang-wenang dan berbuat dosa. Hati-hati, mereka yang memiliki yakni kekuasaan, memiliki kekuatan di dunia, kemudian sewenang-wenang kepada orang lain, itulah bentuk kezaliman. Seorang pemimpin yang zalim kepada rakyat, maka dia akan mendapatkan siksa yang sama. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentu kita berharap jangan sampai menjadi orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka melalui pintu jahim karena akibat kezaliman yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah para bapak ibu saudara sekalian dengan dosa kezaliman. Yang pertama apa tadi? Syirik. Puncak kezaliman. Yang kedua, mendolimi sesama manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya, mendolimi dirinya sendiri. Bagaimana mendolimi diri sendiri? Tidak mau bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Siapa contoh yang mendolimi diri sendiri? Orang-orang Yahudi yang kemudian disiksa oleh Allah karena mereka mendolimi diri mereka. Padahal Allah sudah memberikan keutamaan dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan aku naungi kalian dengan awan. Setiap kemana dia berjalan dinaungi dengan awan. Teduh, tidak panas. Nikmat ini. Dan setelah itu apa? Wa anzala 'alaikumul manna wassalwa. Setelah dinaungi dengan awan, diturunkan apa? Makanan dari langit, manna wassalwa. Manna madu, salwa burung puyuh. Mereka tidak susah-susah mencarinya. Langsung mengambilnya dari alam, gratis dan mudah. Manna itu ada pada tiap daun-daun di pagi hari, seperti madu yang mereka minum. Salwa, burung yang datang dari langit terbang mendekati kemah-kemah mereka. Akhirnya mereka menangkapnya, menyembelihnya, kemudian dia makan. Tidak perlu berburu jauh-jauh. Dan Allah perintahkan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Diperintahkan apa? Memakan rizki tersebut. Apa yang dari rizki baik-baik yang Allah turunkan itu. Tapi mereka berbuat zalim. Mereka datang kepada Nabi Musa mengatakan, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kami tidak bisa sabar dengan makanan itu, wahai Musa. Hanya satu jenis makanan. Inilah kezaliman mereka. Ud'u lana rabbak, mintalah kepada Rabbmu. Ayyukhrij lana mimma tumbitul ard, agar Allah menumbuhkan tanaman makanan dari bumi. Min baqliha wa kistaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dia minta supaya dikeluarkan apa? Sayur mayur, dikai madu njaluk kulupan. Wa kistaiha, mentimun. Demikian pula bawang merah, kacang adas, bawang putih, ono kacange, ono bawange, bumbu pecel. Dikasih manna dari langit, dikasih salwa, dia minta makanan dari bumi. Itulah kezaliman. Makanya Allah katakan pada ayat 60, wa ma zalamuna, sesungguhnya kami tidak mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, justru mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Berarti apa? Dikai gak syukur, itu zalim. Hati-hati nanti. Dikai awak putih mulus, dibatik,
dibatik warna-warni, ono gambar manuk, ono gambar kembang, ono sing ula, ono sing kelinci. Dikasih nikmat Allah, tubuh bagus, mulus, masih ireng mulus, dibatik, itu zalim kepada diri sendiri. Dikai alis api-api, dikerek, terus diapakno, disulam, dirajut. Nek ditulis tato iku wis kuno, ketinggalan zaman saiki. Sulam rajut meneh deloken muncul bordir. Deloken nek gak percaya. Bordir alis. Dikai kurang syukur. Jarane ketebelen supaya cocok ambek katurangganing wanita. Alise nanggal sepisan, untune miji bangkeane. Wis aja diterusno. Karena sebab itulah banyak orang pergi ke salon, merubah tubuhnya, wajahnya, merubah ciptaan Allah. Sekalipun mempercantik diri, tidak boleh merubah ciptaan Allah. Nanti akan ada tren berikutnya. Apa? Kalau dulu orang pengen wajah ganteng, wajah cantik, operasi plastik, nanti akan muncul selanjutnya apa? Bosen wajah ganteng ambil ayu. Engko delon ana wong kepingin wajah koyok kucing, wajah koyok anjing, wajah koyok macan, wajah koyok ula, wis bosen wajahe menungso. Sampun apa dereng? Nek sing jawab sampun berarti ngikuti. Sampeyan ndelok nang YouTube yo. Itulah orang-orang yang merubah wajahnya, mendolimi diri sendiri, tidak syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Allah itu kalau nyiptakan gak ada yang salah. Masih gak bangir kaya wong Arab. Wong Lamongan iku dikai erong pesek, tapi nek didelok sedep. Nggih napa mboten? Wis aja mikir kepengin duwe bojo bangir kaya wong Arab. Masih wong Lamongan bendino maton geseng tapi ndelok bojo sedep. Iku berarti dongamu manjur. Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Minta supaya apa? Jadi qurrata ayun, penyejuk mata, penentram jiwa. Ndelok iku seneng. Bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Nrimo ing itulah kebahagiaan. Daripada sudah dikasih ganteng cantik tapi nggak puas. Kalau di dunia orang bisa disiksa, lebih-lebih nanti di akhirat karena dia zalim kepada diri sendiri akan disiksa melalui pintu jahim. Wal iyadu billah. Mungkin ini para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.